Di video ini, aku akan bahas tuntas cara membuat landing page profesional untuk bisnis kamu menggunakan Bluehost di WordPress. Halo semuanya, nama aku Eric Hansiker. Dan di channel ini, aku langsung ke intinya ya, untuk membantu kamu ngebangun kehadiran web yang membuahkan hasil. Sekarang ke pentingnya landing page. Aku akan bantu kamu cara memahami mengapa landing page itu adalah alat yang sangat ampuh guys. Cara mengatur WordPress di Bluehost dan proses langkah demi langkah untuk merancang halaman yang menghasilkan konversi. Aku akan bahas praktek terbaik, teknik optimasi, dan peningkatan tingkat lanjut untuk membantu kamu membangun landing page berkinerja tinggi yang mencerminkan brand kamu dan mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Mengapa kamu itu butuh landing page? Jadi landing page itu ibarat jabat tangan digital bisnis kamu ya. Ini seringkali menjadi interaksi pertama orang-orang dengan brand kamu. Jadi tampilannya tuh harus jelas, ringkas, dan menarik. Berbeda dengan website yang lengkap yang punya banyak halaman dan menu navigasi. Landing page tuh fokus pada satu tujuan aja. Baik itu jualan produk, mengumpulkan alamat email, atau mengumumkan sebuah acara. Keuntungan punya landing page yang terfokus dengan menghilangkan gangguan, maka kamu itu bisa mengarahkan pengunjung untuk mengambil tindakan yang kamu inginkan. Landing page juga mudahin kamu mengukur keberhasilan karena semuanya mengarah pada satu call to action. Kamu bisa melacak berapa banyak pengunjung yang menyelesaikan langkah tersebut. Data ini tuh akan membantu kamu menyempurnakan pesan dan desain seiring berjalannya waktu. Mau kamu itu lagi menjalankan iklan, meluncurkan produk baru, atau mengembangkan daftar email, landing page yang dirancang dengan baik itu sangatlah penting guys. Ini mungkinin kamu menguji judul, gambar, dan penawaran tanpa mengubah seluruh website kamu. Dan karena halamannya itu fokus pada satu tujuan, kamu itu bisa cepat melihat apa yang berhasil dan apa yang enggak. Sekarang kita akan mulai dengan Bluehost dan WordPress. Nah, kalau kamu itu baru mengenal WordPress, jangan khawatir guys. Bluehost itu bikin itu jadi sangat mudah. Pertama, daftar paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan daftarkan domainnya. Untuk melakukannya, cukup klik link di bawah ini di deskripsi yang akan ngebawa kamu itu ke halaman ini. Dari sini, kamu bisa scroll ke bawah dan klik lihat paket dan harganya. Lalu kamu itu bisa pilih paket yang paling cocok buat kamu ya. Di bawah paket standar mereka, ada pilihan starter, bisnis, dan e-commerce essential. Di Bluehost, paket bisnis ini adalah tempat promo Black Friday yang benar-benar dimulai ya teman-teman. Dan kamu itu bisa hemat hingga 70% dengan harga efektif mulai dari $14,19 per bulan. Kamu itu bisa klik linknya dan lihat semua fitur yang ada. Namun bagi sebagian besar dari kamu yang baru mulai, atau ini adalah website pertamamu, maka paket starter atau bisnis tuh lebih dari cukup kok. Terutama paket bisnis ya. Untuk ini, mari kita klik aja pilih ya, dan kita akan pilih paket bisnisnya. Di sinilah kamu itu bisa mencari domain baru kamu. Sekali lagi, ini gratis untuk tahun pertama guys. Jadi kamu itu bisa mencarinya sekarang dan memilih ekstensi yang berbeda. Atau kamu bisa memilihnya nanti. Seperti yang kamu lihat, dengan $150,84, kamu itu akan mendapatkan 3 tahun penuh hosting WordPress bisnis dengan Bluehost. Mereka juga punya garansi uang kembali 30 hari ya. Jadi kamu itu bisa mencobanya dulu untuk melihat apakah ini tuh cocok buat kamu. Sekali lagi, linknya ada di bawah di deskripsi ya buat mulai menggunakan Bluehost. Saat di setting, Bluehost itu menawarkan instalasi WordPress kali klik. Cukup ikuti petunjuknya aja guys untuk bikin akun admin dan masuk ke dashboard WordPress kamu. Setelah berada di dalam WordPress-nya, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi antar mukanya. Untuk di menu dashboard, ini mencakup opsi untuk post, page, upload media, plugin, dan pengaturan. Kita bakal menggunakan ini nanti untuk bikin landing page kamu ya. Ada baiknya juga untuk install tema yang sesuai dengan brand kamu. Banyak tema yang gratis dan bisa disesuaikan. Bahkan Bluehost itu menyediakan pilihan mereka sendiri yang ditujukan untuk pengguna bisnis. Tema yang bagus ini berfungsi sebagai kerangka website kamu dan memengaruhi bagaimana tampilan landing page kamu itu nantinya guys. Sekarang cara menginstal WordPress di Bluehost ya. Untuk menyiapkan WordPress di Bluehost, kita akan masuk ke dashboard akun hosting, lalu klik bikin situs atau install WordPress ya. Jadi ayo kita lakukan itu sekarang. Sekarang kita udah berada di dalamnya guys, yaitu di dashboard Bluehost. Katakanlah kamu itu baru aja mendaftar ya. Tampilan punyamu akan kelihatan kayak gini guys. Jadi mari kita mulai. Kita ke bagian website di sisi sebelah kiri, lalu ke sini kita akan klik add website. Di sinilah kita punya fitur install WordPress sekali klik. Kita bisa langsung klik continue, kasih judul situsnya dan aku akan namain itu business landing page site ya. Dan kita klik continue. Untuk sekarang aku akan melewati bagian penyambungan domainnya. Tapi kalau kamu itu baru aja mendaftarkan domainmu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk masukinnya guys. Kamu tinggal masukin aja informasi dasar lagi di sini seperti nama situs dan slogannya. Pilih domain yang udah kamu daftarkan dan Bluehost akan secara otomatis menginstal WordPress di domainmu. Setelah selesai, kamu tinggal klik login di WordPress untuk akses situs barumu guys. Saat pertama kali masuk, kamu catat URL login kamu. Biasanya formatnya kayak gini nih, domainkamu.com/vpadmin. Tandain terus bookmark aja guys buat halaman ini supaya mudah diakses nantinya. Bluehost juga menyediakan fitur bermanfaat seperti staging environment dan pembaruan otomatis. Staging environment mungkinin kamu melakukan perubahan atau mencoba plugin baru tanpa memengaruhi situs aslimu yang sedang tayang. Ini sangat berguna saat mendesain landing page karena kamu itu bisa bereksperimen dengan tata letak dan tulisan tanpa takut merusak tampilan yang dilihat pengunjung. Pembaruan otomatis itu akan menjaga inti WordPress, tema, dan plugin kamu tetap mutakhir guna meningkatkan keamanan dan performa. Oke, sepertinya udah terinstall ya. Jadi kita tinggal klik login di WordPress aja dan begini tampilannya. Selamat datang di WordPress dan bagaimana kamu ingin memulai? Maka kamu bisa pakai website builder berbasis AI mereka atau impor aja situs WordPress yang udah ada guys. Tapi aku akan kembali ke Bluehost dan klik WordPress admin yang akan ngebawa aku ke sini ya. Ini yang
aku mau ya, aku nggak pengen impor situs atau buat pakai AI. Sekarang mengatur tema website. Sip, kita udah sampai di sini. Ini adalah dashboard WordPress. Hal pertama yang suka aku lakuin di sini adalah turun ke bagian appearance, lalu ke tema. Ayo kita buka bagian tema wordpress.org ya, dan kita akan cari blog C di sini. Ini tema favoritku guys, dan sebentar lagi aku bakal tunjukin alasannya. Kita langsung aja klik install dan klik activate ya. Sekarang sebelum kita melakukan hal lain, ayo kita lihat dulu seperti apa tampilan tema ini. Jadi inilah website kita saat ini, yaitu Business Landing Page Sites. Masih sangat simpel banget, agak membosankan sih dan polos banget ya. Jadi kenapa aku suka tema ini? Nah, seperti yang kamu lihat ya, kita baru aja menginstalnya dan masih di halaman tema. Lalu ada permintaan untuk menginstal Blocksy Companion. Ayo kita lanjutkan itu, dan dari sini bagian inilah yang paling aku suka, yaitu Starter Sites. Seperti yang kamu lihat ya teman-teman, kita itu punya akses ke semua template ini. Beberapa memang berbayar, tapi banyak juga yang gratis. Kita filter aja untuk yang gratis ya. Terus kita ke kategori, pilih bisnis, dan ini dia. Kita punya semua pilihan Starter Sites yang cantik ini supaya kita itu gak perlu mulai dari layar kosong. Inilah yang sangat aku hargain. Sekali lagi, kamu gak harus cari yang bener-bener persis sama dengan bidangmu kok. Kalau kamu itu punya situs tentang hewan peliharaan ya, kamu gak harus pilih yang Petsy. Semuanya bisa disesuaikan guys setelah ini. Jadi cari aja satu yang kamu suka, nuansa dan suasananya. Kamu juga bisa preview dulu loh sebelum mengimpornya ke situsmu, yang menurutku keren banget. Sekarang mengimpor template situs starter kita. So kita akan langsung pakai template konsultan yang ini ya teman-teman. Sekarang mengimpor template situs starter. Kita akan langsung pakai template konsultan yang ini ya. Jadi aku akan klik impor dan kita ikutin aja panduan instalasi seperti ini, dan kita pengen menginstalnya sebagai child theme ya. Jadi kita pilih opsi itu. Di bagian ini kamu itu bisa memilih page buildernya. Gutenberg adalah bawaan dari WordPress ya teman-teman, sedangkan Elementor adalah plugin pembuat halaman yang lebih populer. Dan sejujurnya ini yang lebih aku sukain sih. Jadi aku akan pilih Elementor ya. Dengan begitu sistem akan otomatis menginstal dan mengaktifkan plugin-plugin yang diperlukan. Salah satunya ya Elementor. Ayo kita klik install, dan prosesnya cuma butuh beberapa detik aja tuh. Sebagai pengingat, ini adalah tampilan website kita saat ini. Kamu itu akan lihat nanti setelah proses ini selesai ya. Ini betapa jauh lebih keren tampilannya hanya dengan beberapa klik guys. Oke, sepertinya udah selesai tuh. Mari kita klik view site ya, dan buka di tab baru. Nah, lihat, sekarang kita punya website yang berfungsi penuh ya. Sudah ada animasinya, ada gambarnya juga. Ini emang semua informasi di sini tuh, mulai dari gambar, tulisan, sampai testimoni, itu bukan punya aku. Tapi seenggaknya aku nggak perlu menatap layar kosong ya. Bagi pemilik bisnis kecil yang punya banyak urusan, hal ini sangat krusial banget. Ini sangat membantu buat kita yang mungkin nggak punya anggaran untuk menyewa desainer atau nggak punya waktu untuk membuat semuanya dari nol. Aku suka sekali cara ini guys. Ini adalah titik awal yang bagus. Kita bisa klik halaman-halaman yang berbeda. Misalnya halaman layanan service-nya. Semuanya udah dibuatkan buat kita, dan kamu tinggal ganti-ganti aja tuh. Sekarang bikin landing page. Dari dashboard WordPress, kamu itu bisa buka menu page dan klik add new. Beri nama halamanmu ya. Misalnya kayak welcome atau free guide, atau sesuatu yang mendeskripsikan penawaranmu. Ingat, sebuah landing page itu hanya mengarah pada satu ya, yaitu call to action. Jadi untuk apa kamu bikin landing page ini? Ya aku rasa pertanyaan nomor satu yang harus kamu tanyakan tuh ya ke dirimu sendiri. Landing page kamu itu nggak dirancang untuk membicarakan semua hal yang kamu lakukan atau kamu tawarkan. Tujuannya cuma satu guys. Misalnya kalau kamu itu seorang penata rambut, tujuan halamanmu adalah agar orang itu mesen jadwal potong rambut kan. Kalau kamu itu konsultan pajak, ya maka seluruh halaman tersebut harus menjelaskan kenapa mereka itu harus memilih kamu, berapa banyak uang yang bisa kamu hematin untuk mereka, atau kerumitan apa aja yang bisa kamu beresin tuh. Jadi menentukan apa yang ingin kamu lakukan ke orang lain adalah langkah pertama. Oke, kalau kamu udah pakai page builder, pilih template yang pengen kamu pakai sebagai awalnya ya. Atau kamu itu bisa pilih tata letak yang kosong ya. Mulai mengubah judul di sini teman-teman untuk menyatakan nilai tawaranmu dengan jelas ya guys. Pastikan pengunjung tuh langsung paham masalah apa yang kamu selesaikan atau manfaat apa yang kamu tawarkan. Tulis judul yang menarik perhatian. Judul yang bagus itu spesifik, menjanjikan manfaat, dan menjawab masalah umum pelanggan. Contohnya kalimat seperti dapatkan prospek penjualan 50% lebih banyak dalam 30 hari. Ini jauh lebih menarik daripada sekedar kembangin bisnismu. Lalu di bawah judul, tulis saja subjudul pendek yang memberikan konteks atau sisi emosional. Jelaskan dalam 1 atau 2 kalimat kenapa penawaranmu itu penting guys. Setelah itu, tambahkan bagian pendukung untuk membangun kepercayaan dan minat. Ini bisa berupa ulasan singkat produk atau layananmu gitu, testimoni dari pelanggan yang puas, atau video singkat perkenalan dirimu. Pastikan tulisannya tuh tetap sederhana dan persuasif ya. Gunakan poin-poin atau icon yang menonjolkan fitur dan manfaat di sepanjang halaman, serta selipkan call to action, tombol, atau formulir yang mengajak pengunjung untuk mengambil langkah selanjutnya. Nah, sekarang ke tips desain landing page yang efektif ya. Jangan bebani halaman dengan terlalu banyak teks guys. Ruang kosong atau white space itu membantu kontenmu bernafas dan membuatnya lebih mudah dibaca. Sertakan gambar atau video yang menggambarkan penawaranmu. Visual itu sangat efektif menarik perhatian dan bisa menyampaikan informasi rumit dengan cepat. Sekarang kalau kamu itu lagi mempromosiin sumber daya yang bisa download, kamu bisa menampilkan mockup, PDF, atau buku kerjanya ya. Kalau kamu itu mengiklankan jasa, coba tambahin video singkat yang menjelaskan apa yang membuat pendekatanmu itu unik. Video itu bisa meningkatkan konversi, tapi buatlah tetap singkat ya, sekitar 1-2 menit supaya pengunjung itu tidak kehilangan minat. Jadi sekali lagi, yang aku sarankan untuk kamu lakukan adalah ya karena seperti yang kamu lihat di sini,
sini, kamu memilih template konsultan ini, ya ini adalah cara mencari starter guide yang punya template yang kamu sukai kan. Nah, yang aku suka dari ini adalah meskipun halamannya itu jelas belum jadi atau siap untuk produk akhir, ya udah punya semua placeholdernya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan adalah cukup klik di sini untuk mengedit dengan Elementor guys. Ini akan membuka Elementor, yaitu page builder yang sudah pernah kita bahas tadi. Kadang kamu itu harus masuk ke sini ya, terus klik recreate kit, dan sekarang kita udah berada di dalam Elementornya. Seperti inilah tampilan Elementor. Dan sekali lagi, aku lebih merekomendasikan ini daripada page builder bawaan WordPress. Jadi kamu itu bisa masuk ke sini dan misal kamu itu adalah seorang konsultan pajak ya, kamu bisa tulis sesuatu seperti hemat 37% untuk tagihan pajak berikutnya, atau kamu tidak perlu bayar pajak. Ya, sesuatu yang bermakna seperti itulah. Lalu tepat di sini ada sebuah tombol untuk mengubah teks call to action. Kamu tinggal klik aja ya. Kita ke bagian atas dan ubah teksnya dari start now atau mulai sekarang menjadi buat janji temu hari ini. Dan di sini kita tinggal tempelin aja link ke sesuatu seperti Calendly, Google Calendar, atau apapun tempat mereka bisa langsung memesan jadwal. Kalau kamu itu belum terbiasa dengan Elementor, aku punya video lain yang membahas lebih dalam cara menggunakannya. Tapi intinya, mereka menggunakan struktur kontainer. Jadi di sebelah kanan ini, kita bisa lihat seluruh struktur dari situs web ini ya. Kalau aku klik di level paling atas, kita itu bisa lihat garis tepi merah muda itu. Dan disitulah seluruh kontainernya ada guys. Nah, kalau aku klik di sini, kamu bisa lihat ada kontainer di dalam kontainer. Dan ada kontainer lainnya lagi tuh. Di dalam kontainer itulah tempat kita itu menaruh beberapa icon berbeda guys. Itu adalah elemen di bagian latar. Jadi kalau aku itu sembunyiin itu, kita bisa lihat elemen desain di belakangnya tuh menghilang. Di sini kita itu punya kontainer lain yang berisi gambar juga. Jadi kalau kamu itu mau masuk ke sini dan mengubahnya menjadi gambarmu sendiri, yang sangat aku sarankan adalah kamu tinggal klik Choose Image, lalu pilih dari yang udah kamu upload, atau kamu bisa upload gambarnya langsung dari sana. Sekali lagi, alasan kenapa aku itu suka pakai tema blocksy dan starter site adalah karena kamu itu tinggal masuk dan isi informasimu. Misal kamu itu punya 5 opsi utama atau 5 pilar layanan yang kamu tawarkan ya, tinggal masuk aja ke sini, terus hapus satu, lalu kamu itu bisa tambahin yang lainnya. Satu hal lagi yang aku sarankan guys, gunakan satu call to action utama di halaman ini. Untuk yang satu ini, kita bisa putuskan pakai buat janji temu hari ini ya. Begitu kamu itu sudah punya teks yang kamu suka dan linknya udah terpasang, misal kita itu klik tombolnya lagi ya, kamu bisa tempel link Calendly kamu di sini. Kamu sebaiknya asalin aja tombol itu dan ganti semua tombol lain di seluruh lampiran. Kamu sebaiknya asalin aja tombol itu dan ganti semua tombol lainnya di seluruh halaman dengan tombol tersebut. Dengan begitu, kita terus memperkuat ajakan yang sama kepada pengunjung guys. Jadi supaya orang-orang itu melihatnya berkali-kali, mereka itu akan mengkliknya tuh. Dan tombol itu juga akan membawa kamu ke tempat yang sama. Jadi sekali lagi, itulah yang aku rekomendasikan ya. Ini akan bervariasi. Mau itu halaman landing page buat giveaway atau mungkin sejenis lead magnet ya, itu akan sangat berbeda dengan halaman landing tempat kamu itu menjual sesuatu dengan harga murah, mungkin sekitar 20, 50, atau $100. Dan itu juga akan berbeda dari produk high ticket yang harganya itu mungkin beberapa ribu dolar. Tapi sekali lagi, semuanya akan bervariasi berdasarkan kebutuhan spesifikmu. Namun ini adalah dasar-dasar cara memulai dan bagaimana cara mengotak-atik Elementor di sana. Sebagai contoh lain, ini adalah website pribadi asliku. Aku mulai menjual template Notion ya. Ini adalah template kesehatan dan kebugaran guys. Dan inilah yang berhasil aku bangun dengan mengikuti proses yang sama persis, yaitu memilih website dasar atau starter light, lalu mengeditnya menggunakan Elementor. Namanya ya Project Reset ya. Kamu itu bisa lihat aku punya mockup kotak software yang kecil di sini yang menunjukkan tampilan dalamnya. Dan ada satu tombol call to action lainnya yang besar, dan ada tombol call to action besar untuk mulai menggunakan Project Reset. Kalau kita scroll ke bawah, kamu bisa lihat lebih banyak gambar dan lebih banyak penjelasannya. Dan ini adalah sesuatu yang aku jual dengan harga sedikit di bawah $100. Jadi sekali lagi, ini mungkin terlihat berbeda dari sesuatu yang kamu berikan gratis atau sesuatu yang harganya itu lebih mahal dari ini. Tapi ingatlah, ini dibuat dengan Elementor. Semua yang aku lakukan tuh ya sama persis dengan apa yang aku ajarin ke kalian tadi. Mulai dengan starter site ya, lalu masuk aja dan isi kontennya guys. Pokoknya tinggal plug and play aja ya. Tapi di sepanjang halaman, kita itu punya CTA yang sama kok, dan menjelaskan semua fitur yang berbeda, alasan kenapa memilih ini, dan FAQ di bagian bawah, dan sedikit tentang siapa aku. Sekarang ke praktek terbaik desain untuk halaman landing page. Soal desain, prinsipnya adalah less is more. Kita bisa pilih tata letak yang bersih dan gunakan palette warna terbatas yang selaras dengan brandmu. Jangan lupa ada ruang kosong ya. Ini ngebantu misahin elemen dan mudahin pengunjung tuh fokus pada pesanmu. Gunakan gambar berkualitas tinggi yang memperkuat pesanmu juga, tapi hindarin memenuhi halaman dengan terlalu banyak visual. Halaman yang berantakan akan membuat pengunjung tuh kewalahan dan menguburkan pesanmu guys. Pastikan halaman landingmu itu ramah seluler ya. Banyak orang akan berkunjung dari ponsel mereka. Jadi uji coba tampilan halaman di layar yang lebih kecil ya. Kebanyakan pembuat halaman otomatis itu menyesuaikannya ke seluler, tapi kamu itu bisa menyesuaikan ukuran font dan penempatan tombol untuk kemudahan penggunaan yang lebih baik ya. Gunakan font besar untuk judul dan teks isinya, serta pastiin tombolnya tuh cukup besar untuk diketuk dengan mudah. Periksa bagaimana skala gambar di seluler dan hapus elemen yang nggak perlu yang mungkin memperlambat halamanmu guys. Selain itu, perhatiin aja kontras dan keterbacaannya. Pastikan menggunakan teks gelap pada latar belakang terang atau sebaliknya gitulah. Hindarin menggunakan font yang terlalu aneh yang sulit dibaca ya. Pakai aja jenis huruf yang bersih dan mudah dibaca. Kamu juga bisa menggunakan format tebal atau miring sesekali untuk menonjolkan poin-poin penting. Dan pastikan tombol CTA-mu itu
kontras dengan bagian halaman lainnya agar menonjol dan menarik perhatian. Kesimpulannya adalah menyiapkan halaman landing bisnis di Bluehost dengan WordPress sebenarnya tuh lebih mudah daripada yang kelihatan ya, dan manfaatnya juga sangat besar tuh. Sekarang kamu udah tahu cara menginstal WordPress, memilih pembuat halaman, dan memilih website builder, dan mendesain halaman yang bersih dan menarik ya, menambahkan CTA yang jelas, serta mengoptimalkannya untuk pengguna seluler maupun mesin pencari. Halaman landing yang kuat itu bisa menjadi landasan upaya pemasaranmu dan membantumu mendapatkan leads dan mengubahnya menjadi pelanggan. Jadi jangan biarkan sifat perfeksionisme itu menghambatmu guys. Mulailah dengan halaman sederhana dan sempurnakan seiring waktu berdasarkan masukan dan data nyata. Jadi kalau kamu itu pengen mulai dengan Bluehost, aku sudah menyiapkan linknya untukmu di kolom deskripsi di bawah ya. Ini adalah link afiliasi, yang artinya aku mendapatkan komisi kecil saat kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan mungkinin aku untuk terus membuat konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu menggunakannya, aku sangat berterima kasih banyak kayak sebelumnya. Channel ini aku bikin video yang didedikasikan untuk membantu wirausahawan baru maupun yang udah ada untuk memulai dan sukses dalam bisnis. Jadi pastikan kamu itu subscribe ya. Selain itu, terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.